Beli cara tabia uku dan ni cenik ngai ilo la jani cegot ilo pasti ilo ngap ngai ilo pesu pelo. Oke, ini dia yang lagi viral ya sekarang ya. Ya. Made Gunawan, Saud Sangkol gitu ya. Kita sama-sama Made. Ya. Cuma rezekinya beda gitu. Kalau dia lagi viral, saya ya segini-segini aja. Ya, apa kabar nih? Sehat? Baik, Astegara baik. Ya, ini kita lihat dulu viralnya gitu. Sampai hari ini kita syuting tadi dalam waktu 2 minggu sudah 650.000 viewer. Itu menyangka nggak deh lagunya bakal Kalau begitu? awalnya enggak sih. Karena mungkin saya juga di sosmed TikTok juga saya sering kelihatan gitu. Mungkin di sana saya punya banyak teman gitu. Ada karena ini naiknya karena TikTok, karena dukung Mungkin. teman-teman gitu Mungkin, juga. ya. Artinya waktu awal ketika rekaman itu nggak berpikir lagu ini kalau ngetop, kalau sing gitu. Yakin nggak yakin sih. Heeh. Pertamanya emang coba-coba aja sih dulu awalnya. Karena kebetulan saya juga main dari TikTok, dilihatlah sama produser sama Beli Pranajaya. Terus ditelepon disuruh nyanyiin lagu gitu. Berarti ketika di TikTok tuh suka bawain lagu siapa? Dominansi Raka Sidan. Oh, pengaruhnya Guna Kesidan. Iya. Suka nyanyi, dilihat sama Pranajaya gitu. Iya. Tapi memang keinginannya jadi penyanyi atau gimana deh? Kalau keinginan dari penyanyi udah dari dulu sih. Dari kecil? Dari SMP lah bisa dibilang. Oke, kita flashback dulu deh biar lebih urut ceritanya nih. Ya. Made Gunawan berasal dari mana? Titiang asli Kintamani. Asli Kintamani. Kintamani Belantih. Dari Belantih gitu ya. Kelahiran 97. 26 tahun yang lalu Iya. gitu ya. Suka menyanyi sejak kapan? Kalau suka menyanyinya sih itu dah dari SMP. Dari SMP. Iya. Berarti waktu kecil di Kintamani belum tertarik kepada musik, lagu belum? Belum. Belum. Iya. Mulai SMP suka. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara kakak sepupu. Heeh. Kakak sepupu soalnya suka nyanyi lagu Bali. Itu pinter juga dia nyanyi. Jadi karena kakak sepupu suka nyanyi, sering dengar akhirnya kebawa Akhirnya, gitu. Ya, terbawa. Hanya sekedar suka atau pada waktu itu juga berpikiran itu akan menjadi jalan atau gimana? Kalau waktu itu sih suka-suka aja nyanyi lagu Bali itu. Emang suka kalau lagu Bali. Emang suka, tapi belum kepikiran akan rekaman itu belum? Belum nyangka seperti kayak Nggak nyangka sekarang. gitu. Tapi memang nggak ada niat. Biasanya kan banyak orang itu awalnya hobi, coba-coba, terus ngelihat, Hasan ada peluang, coba rekaman gitu. Gimana ya? Nggak ada sih gitu. Apa mau nanya? Adi sen bani rekaman gitu loh. Karena apa? Tidak yakin kalau bisa begini apa kengken? Tidak yakin sih, nggak yakin tapi bingung juga kalau nyanyi itu lewat mana gitu. Nggak tahu. Jalan juga. sing tawang Ya, yang jalan. kelalih Ya. gitu. Dijengalih lagu gitu ya. Iya. Berarti hanya mengandalkan medsos waktu itu gitu ya. Dan beruntung ketemu Gede Pranajaya di gitu ya. Gede Oke. Pranajaya, ya. Itu awalnya yang kontak Gunawan Lewat atau? Beli Kadek Somo juga. Oh, Dek sama juga. Kalau sama Beli Kadek Somo kan yang sudah dari dulu sama dia. Kebetulan latar belakang sama juga sama Dek Soma ya, Sama. pariwisata juga ya. Iya. Oh, wah, ternyata Dek Soma bawa pengaruh nih. Banyak yang dipengaruhi ya dia sama Dek Soma ya. Ya. Itu berarti karena teman Dek Soma, terus kemudian akhirnya kenal dengan Pranajaya, dibuatkan lagu gitu ya. Yang berjudul Sangkol ini lah. Itu Made yang milih lagunya atau Pranajaya yang dikasih sama Beli Pranajayanya. sempat dites dulu nggak sebelumnya? Coba tinggal lo bunyi atau yang kan? Iya. Gitu. Dites vokal dulu gitu. Ternyata cocok dibilang sama Beli Gedenya. Lanjut lah. Kalau lagunya itu tentang apa sebetulnya tak boleh tahu? Kata Beli Gedenya sih sambungannya salib di pengkolan itu. Oh, dinyanyiin Gus Jodi salib di pengkolan. Iya. Ini akhirnya karena bawa salib ya saup
Ya, Langsung sakor gitu jadinya ya. mungkin kayak begitu. Oke, daripada salib di pengkolan, di luangan, sahut menjadi gitu jadinya. Oke. Itu proses rekamannya gimana deh, Kak, boleh diceritakan? Ini kan karena pertama kali menggending, apalagi pertama rekaman masuk studio itu gimana? Kalau pertama Tiang masuk studio nggak begitu grogi sih, cuman tek vokal itu langsung udah lulus sekali gitu. Sekali. Ya. Apa karena pedalam di Pranajaya? Apa Nggak, dalam karena ulang aja? yang sudah sering Terima juga kan? nyanyi-nyanyi itu kan udah tempo, udah hafal nih kan. Oke. Udah terbiasa akhirnya dan Ya. lancar semuanya jadi gitu ya. Nah, itu setelah rekaman berperangkat, harapannya gimana? Udah digduk sing kira-kira laku kalau sing lagunya apa demen sing Kalau harapan Tiang sih gimana ya? Heeh. Supaya rame aja sih. Tapi dikabulkan juga. Gitu. Misi kini sing misi masa sangi sing. Tuh. Amennya temu 1 juta kalau nggak beguling gitu misalnya nggak ada gitu ya. Onden kayak gitu. Mengalir aja gitu deh. Iya, mengalir aja sambil jalan aja dulu gitu. Nah, itu akhirnya memutuskan untuk menyanyi itu dorongannya faktornya karena apa deh? Apa yang membuatkan akhirnya awal kan Kone Tunis yang tertarik rekaman tiba-tiba Nyak menerima tawaran dari Pranajaya itu kenapa? Karena bukan nggak tertarik sih sebenarnya, itu dah kalau dulu sih saya tidak menemukan jalan gitu aja. Gimana saya caranya rekaman, dimana saya harus nyari lagu. Kalau Tiang bikin lagu sendiri sih nggak bisa. Intinya demen megening nggak bisa bikin lagu butuh bantuan orang lain gitu. Nah, setelah lagu Saup Sangkol jadi mulai diunggah di YouTube segala macam dan ngetop, bukan komentar, perasaan Gunawan dulu kayaknya ketika akhirnya pelan-pelan nih naik. Sangat bangga sih nih ke. Waktu baru keluar aja udah rame nih ke, udah teman-teman di rumah udah jadi artis sekarang gitu. Uyut bok satu kampung heboh gitu ya. Tapi kok cuma di kampung belum tahu sebelumnya Gunawan bisa nyanyi. Sudah dari dulu dia. Oh, dari dulu udah biasa menggeling itu. Mungkin itu dah ada acara 3 bulanan gitu saya nyanyi gitu. Oh, cuma ada artinya bosing kaku bagian menggeling di depan umum kayak gitu ya. Ampun biasa. Oke. Nah, tawaran pertama kali manggung itu gimana? Ketika setelah Saup Sangkol ini sukses, akhirnya orang kan, oh ini penyanyi sedang ngetop nih. Kalau sekarang sih udah nanyain budget nih. Wah, Ade kalau mau nyanyi pidanan sing diari rakaran budget. ton, Ian waktu dulu kan, Made main menggending mulai. Gitu aja. Kalau sekarang paling Made, engken kabare yang nyanyi Made menggending udah mayah. Berarti orang udah mulai tahu posisinya sekarang Iya, gitu ya. Berarti udah mulai profesional kan gitu ya. Tapi mahal nggak bayarannya deh? Sekarang belum sih. Belum. Cukup lah. Cukup lah untuk beli Kok. rokoknya kudang bal dia, bukan satu bungkus rokok ya jadinya. Tapi itu pengalaman manggung pertama kali membawakan Saup Sangkol itu gimana? Kan pasti beda dengan lagu sebelum-sebelumnya. Kesannya gimana? Kesannya seneng sih karena udah banyak yang tahu Saup Sangkolnya ternyata gitu. Ada beban sih deh, artinya bahwa Beban sih nggak ada. udah karena apalagi lagunya udah dikenal gitu Iya. ya. Kalau Banyak sih kalau sebelum Tiang nyanyi itu udah banyak request yang Saup Sangkol deh, Saup Sangkol gitu. pasti tuan tuh sana jadi gitu ya, Saup Sangkol gitu ya. Ya. Kalau dihitung-hitung dalam seminggu itu atau sebulan lah, berapa kali dapat job ya sana gue sekarang? Kalau musim sekarang sih bisa sampai 20 kali. 20 kali dalam sebulan. Iya. Wow, mantap dia. Ya, ini untuk Kalau ukuran ini kan musiman dia Pak. betul, tapi sejak untuk ukuran penyanyi yang baru pertama kali rekaman sebulan 20 itu udah Astaga. fantastis gitu ya. Bani bang aku udah di artis ini ya. Astaga. Kesan keluarga gimana Dede? Terutama orang Kesan tua, keluarga saudara, sih apa? Seneng lah Heeh. lihat anaknya bisa jadi seperti sekarang gitu, seneng dia. Mereka mensupport nggak di karir di Support musik? banget. Itu cuma dibilangin jangan sombong kalau udah jadi orang gitu. Kalau udah jadi kepercayaan orang itu jangan sombong, jangan berbesar hati. Kalau kesibukan sehari-hari apa sebelumnya selain nyanyi? Sekarang nggak ada kesibukan sebenarnya. Oke. Fokus nyanyi Fokus dulu. nyanyi aja dulu gitu. Kalau sebelumnya? Sebelumnya di Denpasarnya.
di Denpasar. Pekerjaan? Pekerjaan di showroom pernah, Oh. jadi security pernah. Potonganmu ini cocok jadi security dong. Security perumahan nih kan. Oh, security perumahan. Karena bukan security konser segini nggak bisa ya. Ketes yang Security. Ada cita-cita apa sebetulnya deh? cita-cita penyanyi udah. Cita-cita penyanyi. Itu yang emang hobi nyanyi nih. Tapi bisa jalurnya tidak langsung gitu buat orang dia bisa di showroom segala macam gitu. Karena mungkin faktor modal dulu nggak ada. Karena dulu kan teman-teman ada yang nyanyi itu katanya butuh modal gitu. Biayain sendiri gitu ya. Biaya sendiri. Kebetulan ini ada yang rekrut yang gitu. Itu udah di Gede Praunajaya. Ada karena apa De Gunawan menunjukkan kemampuan dulu baru dilihat hanya direkrut gitu kan. Nah, rencananya gimana deh setelah ini viral? Pasti yang dari main-main jadi harus serius segala macam. Berikutnya kalau ada rencana apa, Ben? Rencananya sih dibuatin lagi single sama Beli Gedenya. Yang jelas bukan jawaban saup sangkol lagi ya. Bukan. Nanti berseri cara sinetron, salib di pengkolan, saup sangkol, nanti apa lagi dia? Pegan-pegan. Bukan. Tapi kalau yang selain Gun Sidan, yang mempengaruhi, ada yang banyak menginspirasi Made dalam menyanyi siapa dia? Oh, yang suka Made nyanyiin gitu. Iya, yang dia, Hasan ini cocok gaya nyanyi atau apa segala macam. Kalau paling saya senengin sih Nika Bon, beli anak Agung Rekasidan, paling beli Bidi Diana juga gitu. Penyanyi-penyanyi dulu lah banyak yang suka. Belajar dari penyanyi sebelumnya gitu ya. Nah, kalau soal penampilan di panggung gini deh, apalagi nak dapat di TikTok segala macam, ada ciri khas yang kacamata selemjak kumis tuh deh. Karena orang paling mudah membedakan Panji Gunawan saup sangkol di khas tuh ya. Di kumis mungkin. Kumis, ya. kacamata gitu ya. Yeah. Memang asli berkumis apa diciptakan untuk lagu deh kan? Emang dari awal suka berkumis yang Dari awal suka berkumis gitu. Tapi akhirnya malah menjadi ciri khas gitu ya. ciri khas. Oke. Ada sih nak ngewalek deh. Ada banyak Pak. Kalau di TikTok itu kumisnya beli gitu. Udah offside kumisnya. Gitu. Kumis offside gitu ya. Ya. Tapi kan ini kumis nggak berrezeki ini kan gitu Iya, jadinya. Nah ini kan ada medsos itu kan kejam deh orang mana netizen itu gitu. Saup sangkol oke, banyak viewernya lihat. Tapi menghadapi juga nggak deh mungkin orang yang entah komentar miring, kritik atau misalnya orang bawa entah dari vokalnya dia nggak kurang atau apanya ada nggak? Oh, kalau masalah komentar gitu banyak sih. Hah? Kurang gini, kurang gitu tuh banyak. Tapi ya gimana orang sosial media namanya. Sakit hati sih deh. Biasa aja sih. Biasa aja. Motivasi aja bagi dia gitu. Tapi saya sempat down deh gitu, nepuin, adik ini komentar enggak. Cuman gitu dah yang di komen tuh paling segi klipnya gitu kayak kurang pakaian gini, kurang pakaian gitu. Bas pacul gitu. Nah. Masih ingat enggak komentar yang paling diingat paling menyesakkan gitu dari netizen ketika saup sangkol naik? Paling menyesekkan sementara enggak sih ada gitu. Paling hanya ngwalek-ngwalek santai gitu aja ya. Aja ya. Oke. Nah, kalau De Gunawan sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Gara-gara saup sangkol ini menek, banyak nggak yang mendekati dia gitu? Enggak sih. Kan biasanya begitu ibu dari artis, teman yang nambah gitu. Teman nambah. Ya. Tapi artinya tidak memanfaatkan kemudian popularitas ini untuk hal-hal lain kan di luar itu enggak gitu ya. Lebih fokus ke nyanyi gitu ya. Bagus nyanyi. Emang sih kalau udah dibilang naik sih belum gitu. Udah gimana ya? Banyak dikenal gitu. Cobaan emang berat ya. Orang mengatakan makin tinggi pohon, makin besar anginnya kan gitu. Ya. Tapi kalau berarti dia sendiri ngerasa bahwa biasa kan dia jadi gitu, dia belum merasa sebagai orang terkenal kayak gitu atau gimana? Udah cukup merasa bangga sih. Bangga aja gitu. Iya. Tapi sombong enggak gitu kan. Sombong itu hanya ada di buah kelapa ya. Iya. Nah, buah kelapa yang udah tua ada sombongnya. Iya. Kan manusia nggak boleh kan gitu. Nah, saya dari tadi masih kepikiran ya belum kata cita-cita jadi penyanyi. Kenapa gitu deh? Kenapa nggak cita-cita yang lain? Kenapa berpikir jadi penyanyi? Kalau cita-cita yang lain sih
gimana ya, udah kadung hobi gitu yang nyanyi. Gimana ya, cita-citanya jadi gimana ya biar jadi artis gitu dulu. Atau alasannya, kenapa Dot jadi artis? Bayangan dia itu artis itu kenapa Dot jadi penyanyi? Emang waktu pertama kali sih lihat-lihat artis kayak itu udah beli anak Agung Presiden nyanyi gitu tuh, suka menghayal aja kan, kapan saya bisa gini. Emang kalau saya emang sukanya di bidang nyanyi. Yang dicari apanya gitu deh dari artis tuh? Popularitasnya, duitnya, gosipnya, atau apanya? Kalau Tiang sih kalau kepikiran dulu, kalau anak Agung Ragasidan kalau nyanyi berapa ya dapat duit. Pasti gede bayarannya Pasti dia, gede. Gitu, ya. Berarti karena memang kepikiran ini bisa menjadi sumber penghasilan kan itu jadinya deh. Nah, yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menyanyi itu apa deh? Ada yang ngelatih nggak sebelumnya atau otodidak? Ngelatih sih nggak ada, emang otodidak Tiang. Hanya belajar dari mendengarkan. Iya, hanya belajar dari mendengarkan. Terus saya coba-coba karaoke gitu. Lagu siapa yang saya senengin, itu yang saya sering nyanyikan. Dan artinya coba cari referensi lebih banyak. Tapi kalau bertanya-tanya kepada penyanyi-penyanyi senior, pernah nggak? Minta pendapat, saran mereka? Nggak juari soalnya dia. Paling gitu dah kalau ada penyanyi ke rumah, misalnya ada acara apa itu, paling saya cari dah, minta foto gitu. Hanya foto. Sing juari mintakan beli. Dia begini coba dingang mau nyintian. Sing juari mintakan gitu. Juari. Kan cuma minta pendapat gitu. Juari itu. Tapi tadi kan 20 kali dalam sebulan manggung. Itu lebih banyak acara-acara privat kayak misalnya bulanan orang kawin atau sudah mulai ke panggung-panggung besar? Kebanyakan sih orang nikahan. Oke. Kalau musim sekarang orang nikahan banyak. Apa mungkin karena tema lagunya cocok mungkin atau gimana? Mungkin. Kalau ke panggung itu jarang ya. Tapi pernah? Pernah. Pernah sepanggung dengan penyanyi Bali siapa? Oh, kalau sering Tiang sama Beli Repeni. Rai Penny. Ya. Sempat nggak ada malah momen? sama anak Agung Ragasidan saya nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Boleh sama. diomongkan, didengarkan, siapa tahu Ragasidan dengar. Kapan-kapan kalau Beli Ragasidan manggung, Tiang pokoknya mau minta foto. Mau foto atau minta nyanyi bareng atau dibikinkan Dados. lagu? Dados. Nak sing juarian gitu loh dia. Gila-gilaan gitu. To the point aja beli, saya penggemar Gana nasi lagu gitu kan juari mesti nanya kan Siapa gitu. tahu. Dilihat ntar. Tapi ini menarik gitu. Biasanya kan orang mengatakan dari penyanyi populer agak mesebang. Tapi kalau di Gunawan memang kan, memang masih awalnya memang pemalu dari kecil. Emang kalau di luar emang pemalu Tiang nego. Mungkin kalau banyak saya paling di rumah aja sama teman-teman gitu. Ada penyanyi yang keluar rumah berarti kan itu. Ya awalnya kayak gitu. Itu. Tapi udah kebiasaan mungkin biasa-biasa manggung gitu, jadi udah biasa. Akhirnya terbiasa gitu. Tapi kalau sekarang keluar rumah ini tuh ada sih nggak mengenali dia? Kalau makin banyak, banyak yang minta foto gitu. Komentarnya gimana begitu lewat misalnya bang? Ih, beli sop sangkolnya ya gitu. Oh, Ya paling banyak. Sing orang Gunawan terkenal sop sangkol di Ya, tengah. sop sangkolnya, beli sop sangkolnya ya. Oke, beli sop sangkol. Asal dong kan nak lu menyebut beli sop sangkol dia beli gitu malah. Banyak kalau di TikTok banyak komen yang kayak gitu. Komennya nggak gitu. Nah, belinya sing sop sangkol tiang gitu berarti. Tinggal pilih kan gitu ya. Nah kalau dari sekian banyak pengalaman manggung itu, ada nggak yang mungkin entah memalukan atau berkesan bagi Gunawan? Mungkin kan lupa Kalau lirik memalukan, atau salah menyanyi atau gimana? Kalau memalukan sih belum ya. Cuman gitu dah kalau saya nggak enak nyanyinya tuh kalau pas yang lagi nyanyi penontonnya sepi gitu tuh nggak enak dah nyanyinya. Gitu. Kenapa? Kan ada orang bilang yang penting saya dibayar, sepi nggak sepi yang penting Kalau membayar. Tiang nggak gitu, kalau emang Tiang pas nyanyi tapi penonton nggak ada itu Tiang perasaan dah nyanyinya gitu. Oke. Terpengaruh jadinya gitu, kurang puas gitu jadinya. Kurang puas Tiang nyanyinya. Gitu. Tapi jarang sih kayak gitu, kebanyakan dah ngikutin Tiang nyanyi gitu. Setelah Sop Sangkol ini lagu apa nih keluar? Kalau lagu yang mau keluar belum tahu. Biar produser gitu ya. Iya. Pak Gede Nanti Pranajaya Pak tolong Gedenya. diperhatikan
karena ini sedang viral biar bisa segera dilanjutkan gitu ya. Astaga. Kalau jika misalnya ini kan cita-cita jadi penyanyi, Lensing jadi penyanyi dari apa kira-kira bayangan deh? Kalau Agar tidak tercapai jadi penyanyi. ya tetap kerja. Kerja apa aja gitu ya? Ya. Dulu pendidikan SMA bidang apa? Kalau saya pendidikan rendah SMP. Sampai SMP. Ya. Kenapa Makanya saya kenapa kerjanya paling nggak lanjut? Sebenarnya. gimana ya kalau dulu orang tua mungkin faktor ekonomi mungkin dulu. Orang tua sakit dulu kecelakaan gitu. Oke, akhirnya tidak lanjut. Ya. Sempat kecewa nggak bisa seperti teman-teman yang lain nggak lanjut? Enggak sih, emang saya tuh gimana ya kalau ke sekolah itu males. Padahal gitu kan. Saya jadi kepingin tahu masa kecilnya De Gunawan ini gitu. Waktu kecil itu De Gunawan di kampung itu termasuk orang yang seperti apa gitu? Demen ngelincah, pemalu, belar apa kan? Kalau dulu waktu kecil paling sukanya gitu dah keluar sama teman-teman yang lebih tua gitu. Pergaulan justru dengan teman yang Iya. lebih tua. Sukanya emang dari kecil sih nyanyinya itu ke warung itu biasa bawa gitar, bawa ketipung gitu dulu. Oh, memang Nyanyi-nyanyi. demen nongkrong di warung Iya. gitu. Sekolah prestasi gimana ketika benar? Di sekolah engken, termasuk engken. Di sekolah termasuk dibilang pinter sih enggak. Paling gitu dah mengikuti pelajaran aja. Yang membuat Gunawan males sekolah itu apa tadi kan? Males masuk. Lingkungan sih. Hah? Karena dulu lingkungan sekelasnya Tiang itu jarang lah yang lanjut gitu. Paling yang lanjut cuman orang-orang yang agak mampuan dari Iya. Tiang. Gitu. Tapi akhirnya ketika cuma sampai SMP, pada waktu itu sempat drop atau down ngepuin depan masuk gitu. Enggak, soalnya Tiang langsung kerja nih Kak. SMP langsung dia di Kintamani apa ke Udah Denpasar? ke Denpasar. Denpasar. Ya. Kerja apa pertama kali? Saya kerja di toko snack. Untuk ke snack. Ya, ngirim-ngirim snack gitu. Oke, toko makanan ringan gitu ya. Ya. Langsung coba pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya. Nah, apa yang dirasakan ketika artinya sementara kan orang seumuran D pada waktu itu mungkin timpal-timpal orang ada di berpendidikan tinggi, ada yang bekerja lain, sementara D Gunawan masih berjuang dari bawah tuh. Gimana perasaannya? Perasaan saya kalau berjuang itu gimana ya? Kalau sama teman-teman, setengahnya saya bisa Mandiri. mandiri Mandiri daripada jadinya. teman-teman, ya. Dan jadinya ada keinginan nggak gitu atau mungkin dari orang tua juga berpesan aman ada kesempatan lanjut pendidikan atau apa misalnya? Oh, kalau lanjut pendidikan sih udah enggak. Udah nggak Karena lagi. udah faktor umur juga udah. Kan ada apa namanya di program ada paket ya, kejar paket. Siapa tahu nanti kan gitu. Ya, siapa tahu kan. Biar lebih keren ya dulu kan gitu kan. Mungkin ke depannya. Oke. Kalau udah ada biaya. Ada biar kita doakan kan gitu deh. Setengah. Kalau De Gunawan ngelihat perkembangan lagu pop Bali sekarang tuh seperti apa deh? Kalau perkembangan lagu Bali sih gimana ya? Ini kan mungkin ya banyak orang yang awalnya tidak punya latar belakang penyanyi atau apa, tapi karena kebetulan suka dan akhirnya sekarang kan teknologi makin mudah. Ya. Orang rekaman studio juga makin mudah. Nyengen bisa dari penyanyi jadi gitu. Komentar Gen? Mungkin karena juga sosial medianya sudah gimana ya? Makin berkembang. Makin berkembang juga kalau udah melejit sedikit udah rame gitu. Oke. Karena mungkin gimana ya? Ya karena artinya kan orang cepat suka, tapi kalau nggak bisa menjaga cepat juga nanti dilupakan kan Ya. gitu jadinya kan gitu. Kalau ada rencana ini kan banyak biasanya kalau penyanyi ngetop lagunya langsung dibikin versi remixnya, karaoke-nya gitu. Ya, Sub-sample gimana? sample-nya udah ada juga remixnya gitu. Remixnya ada. Udah. Koplonya Koplonya belum. belum. Gitu. Siapa tahu ngetop nanti kan itu juga naik kan gitu kan. Oke. Nah yang terakhir harapan De Gunawan terhadap karir di musik itu seperti apa?
Pidan kan bermimpi. Ya, Dan sekarang mimpinya udah mulai terwujud. kalau harapan sekarang sih biar bisa lanjut seterusnya gitu ya. Biar makin banyak digemari juga Iya. gitu ya. Oke. Dan bukan hanya ceweknya yang saup sangkor, rezekinya juga bisa disaup nanti kan itu ya. Ya. Astungkar. Ya, terima kasih deh atas kehadirannya di Oke Made. Oke. Semoga makin terkenal dan ditunggu karya-karya lainnya. Siap. Dan jangan lupa tetap salam secangkir kopi hangat.